Ini shalom, shalom, shalom. Semangat ya oleh. Pasti kita sebagai orang Kristen dibutuhkan yang namanya semangat dalam memuji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama untuk merenungi firman hari ini. Hidup sebagai anak-anak terang. Apa itu terang? Ya. Apa itu terang? Seperti bola ini yang menyalakan, atau seperti matahari ini yang menerangi bumi. Bagaimana dengan terang itu bermanfaat dalam setiap kehidupan kita? Justru terang itu sangat dibutuhkan. Bayangkan di suatu ruangan tidak ada terang, kita akan tabrak dinding, kita akan jatuh, kepleset dan lain sebagainya. Karena tidak ada terang di situ. Yang ada hanya kegelapan di situ. Tapi kalau ada lampu ini, bola ini, pasti ruangan ini akan terang. Dan pasti kita leluasa untuk mau ambil ini dan itu, mau kemana, terserah kita tidak akan jatuh. Kenapa? Terang itu ada, ya. Pasti terang itu sangat dibutuhkan di setiap kehidupan manusia. Sama dengan kehidupan ini, terang itu diartikan sebagai kebaikan, ya, yang membawa orang pada jalan yang benar, lurus dan tidak bercemar di mata alam, ya. Tapi kegelapan, pasti kita mengerti apa itu kegelapan. Seperti yang dijelaskan firman hari ini, ya, di mana Rasul Paulus ini menasihati jemaat di Efesus, ya, dideku kangge patapun tanah di pilih kabe tomi bakuasami ainan kembali ka enage ngai lange ne panewe da dua ne patola nera teki oleh ata nggak akan diteki kawe laka yo ipengwe. Ini yang maksudnya firman hari ini, ya, supaya jangan tidak dikehendaki oleh Allah katanya, ya. Inilah yang menjadi nasihat dia kepada jemaat di Efesus, supaya mereka tetap hidup sebagai anak-anak terang, supaya mereka tetap hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam hidup kita hari ini pun perlu dipertanyakan, selama ini jadi orang Kristen, apa yang menjadi pemikiran kita ketika menjadi orang Kristen selama ini? Apakah hanya sebatas orang Kristen atau hanya sebatas pergi di gereja untuk mendengarkan khotbah, untuk mendengarkan puji-pujian? Apakah hanya itu? Ya, itu adalah bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, kita melakukan, mendengar dan melakukan. Itu yang perlu dalam hidup ini. Tapi kebanyakan orang Kristen hanya mendengar, melakukan tidak. Berat memang melakukan, berat memang menjadi orang-orang terang dalam hidup ini. Kenapa? Kita yang memberikan ruang kepada kegelapan itu masuk di tengah-tengah hidup ini. Dengan cara apa? Dengan kebiasaan kita setiap harinya. Seperti apa? Gitu. Sebagai orang tua, menunjukkan contoh yang tidak baik kepada anak-anak. Anak-anak pun pasti mengikuti orang tua. Kenapa? Karena dia melihat setiap hari orang tuanya melakukan hal yang sama. Maki misalnya, contoh. Orang tua maki setiap hari, anaknya pasti maki. Mau larang anak maki? Tidak bisa. Kenapa? Orang tuanya saja maki. Itu sama dengan orang tua, ya, yang bapak-bapak, yang pemuda minum. Mau larang anak jangan minum, tidak bisa. Kenapa? Kita sendiri minum bagaimana? Jangan minum anak, tidak boleh, itu dosa, tidak baik. Kita sendiri minum, bahkan ada yang duduk dengan anaknya untuk minum, bayangkan. Apa yang kita tunjukkan di situ? Tidak ada terang di situ. Kegelapan lah yang ada di situ, yang menguasai hidup kita. Ibu mana nilai tambana, ne patatole kan pun tanah. Hidup sia-sia. Gitu. Ini saya ingatkan kepada kita semua, termasuk saya pribadi. Jagalah diri ini sebagai baik Allah yang suci. Gitu. Suci. Pahami itu. Dan mari kita sama-sama menjaga ini. Jangan biarkanlah dirimu dicemarkan oleh dunia. Jangan memberikan ruang kepada hal-hal duniawi, kegelapan, kecemaran, gosip orang lain, minum mabuk, benci orang lain, dengki. Mari kita sama-sama jauhkan itu dalam hidup ini. Barulah disebutkan dengan orang-orang yang terang dalam hidup ini.
barulah kita disebut dengan orang-orang yang memiliki terang di sekeliling kita. Baik di rumah tangga, baik di keluarga, kita harus menjadi terang. Begitu. Nasihatilah anak-anakmu. Anak-anakmu hari ini adalah penentu masa depan, adalah penerusmu, adalah yang melanjutkan apa yang menjadi mimpimu sebagai orang tua. Ingat, hari ini kalau tidak mendidik anak-anakmu, ke depannya dia akan menjadi anak-anak yang tidak berguna dan tidak akan dihargai sama sekali oleh orang. Ingat ini baik-baik. Ingat yang saya bilang tadi, kalau saja kita mau anak kita baik, harus orang tua itu baik dulu. Tidak boleh ajak anak-anak ke hal-hal yang tidak baik. Nanti akan terbawa terus. Nanti akan mengikuti kebiasaan orang tuanya. Begitu. Ingat baik-baik ini. Hari ini ingat baik-baik. Dalam keluarga, misalnya ada 3-4 orang laki-laki, harus ada 1 orang yang membahagiakanmu dan harus ada orang yang mengangkat derajatmu. Tidak boleh semuanya itu pemabuk. Ingat baik-baik. Supaya keluargamu, harga dirimu, namamu tetap harum di mata orang. Butuh itu. Supaya apa? Menjadi contoh, menjadi terang dalam hidup ini. Kalau saja 5 laki-laki itu pemabuk semua, ingin gosi, ingin jergin, tidak ada guna. Siapa penerus? Tidak ada. Atau nggak dekua bayi mana? Pegang ini. Kau bisa kelar nanya ke depan dan pergi di teman. Cerita apa? Cerita mabuk. Misal pemuda-pemuda. Laka-laka orang tua masih ada juga begitu. Duduk sama-sama duduk ini. Apa yang mereka bicarakan di situ? Tidak ada kata-kata kotor semua yang mereka bicarakan di situ. Contoh, tadi malam kami habis jerkin. Hanya itu, tidak ada lagi bahasa-bahasa baru. Besok kita tanam apa ya? Yang umur panjang kah, umur pendek kah? Supaya kita jangan beli di pasar misalnya. Tidak ada itu. Tadi malam kami habis 2 jerkin. Itu acara ini kan beli 1 jumbo bagaimana? Yang temannya saya yang 1 muntah dia, tidak kuat minum. Apa nilai tambahnya? Tidak ada. Ingat baik-baik. Jadilah berguna dan jadilah terang. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus hari ini. Kalau saja hari-hari ini tidak menanamkan prinsip seperti itu, sia-sia semuanya. Ingat dan pelajarilah hidup ini. Banyak orang-orang atakalakna pada amanah amekai ananang kalakna kaibana. Ingat. Apakah saya omong kosong hari ini? Tidak, sesuai dengan kenyataan paeta mataku. Kalak aban aman, kalak nakai banan alakawa. Kenapa? Wan ritin aman wan ritin orang tua nak. Kalak nakai bananya berhenti sekolah. Nah mati orang tua nak mati kayaknya. Tapi tidak mati tak kayaknya ya. Secara rasa dia sudah mati. Akhirnya nah ata petangara ini tiba itulah bara ata doa ada yang penganan. Paham ini? Gitu. Jadi anak-anak hari-hari ini harus punya prinsip dalam hidup ini. Tidak selamanya orang tuamu ada di hidup ini. Ingat baik-baik. Tidak selamanya mereka ada. Mereka punya waktu dan batas yang ditentukan oleh pencipta. Ingat, penerusnya adalah kamu sebagai pemuda. Begitupun orang tua. Didiklah anak-anakmu ini supaya jangan mereka hanya bergantung padamu hari ini. Didiklah mereka secara keras, tapi jangan kekerasan. Pahami kata-kata saya. Mari kita sama-sama membangun hidup ini. Saudara-saudaraku, kalau hari ini hidup kita tidak berguna, sia-sia hidup ini. Begitu. 20 tahun yang akan datang, akan ada orang yang menyesal dengan apa yang dia tidak lakukan hari ini. Begitu. Catat ini. Dia akan menyesal 20 tahun yang akan datang karena dia tidak melakukan hal-hal yang luar biasa hari ini. Kerjanya apa? Hanya urus hidup orang lain. Kerjanya apa? Hanya bicarakan keburukan orang lain. Tidak ada kata lain dalam hidup ini. Tapi marilah kita sama-sama membangun hidup ini. Contoh kalau ada orang yang membangun hidupnya dengan baik, kita tanya dia, rahasianya apa? Ya, kok saudara bisa? Kenapa saya tidak bisa? Pasti dia kasih ilmunya dan pasti kita praktekkan dalam hidup ini. Tapi kita tidak. Kalau dia sudah baik, kita punya hidup tak domba. Peyawa memang newola merawi dulu. Urat tangan memang. Nah, kalau terima memang guyona dan laku. Itu keluarkan pemikiran-pemikiran demikian. Memponis diri bahwa Tuhan itu salah dalam hidup ini. Salah kan nawola merawi.
Sedangkan kita dikasih hikmat, dikasih akal budi. Untuk apa? Bekerja. Ya, setelah kita berdoa kita bekerja. Tapi kita tidak. Orang start dari nol, kerja dari nol. Ini rekan-rekan tanah na atau mana menairo ruta. Ukur jalan yang lain bagaimana? Kakak ukuran alarm, paga, pergi di sana tidak ada tempat keuntungannya, hanya gosip di sana. Yang start dari nol tadi rekan-rekan tanah nena menairo ruta, dia sudah hidup teki banyak. Gitu. Piawai memang wola meragu. Sedangkan dia masih dia kerja, engkau urus jalan. Tidak mau kerja sama-sama dengan dia. Bukan nanera, pilih kain wau. Itu baru membangun hidup dan damai hidup ini. Kalau hari ini hanya menjadi orang yang malas-malasan, pasti pemikiran kita akan, dikit nyanggu, apa-apa batangku. Pasti itu akan menguasai hidup kita. Apa yang menguasai? Kegelapan itu. Terang ini tidak ada dalam hidup kita. Jadi marilah saudara-saudaraku, kita sama-sama merenungi firman ini. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jangan mengucapkan sumpah, jangan mengucapkan kata-kata kotor dalam hidup ini. Ingat, kamu adalah orang-orang kudus sebenarnya. Tapi karena kamu mencemarkan dirimu sendiri kepada duniawi, kamu tidak kudus. Marilah kita sama-sama merenungi ini. Biarlah firman ini membawa kita pada jalan yang baik dan menjadi agen perubahan ke depannya. Hari ini mungkin kita begini-begini saja. Ke depannya kita akan menjadi orang yang luar biasa. Asalkan yang saya bilang tadi, bangun hidup ini start dari nol. Kita mari pikir hidup, jangan pikir hal-hal duniawi, jangan pikir hal-hal yang tidak baik. Ya, teki anak naira, tidak pergi berdoa ya. Dia juga akan begitu terus. Coba kalau kita punya hati nurani, muka kombaran nih, onda, nih nyadap pembengku nih, bunga begini patang nih, nah apa anda pikir buat? Itu baru orang yang luar biasa. Tapi kita tidak. Dia di tempat lain, kita gosip di tempat lain. Satu orang saja yang buat dosa, sudah sekian kelompok di situ yang gosip dia punya nama, dosa semua di situ. Apa nilai tambahnya? Tidak ada. Jadi marilah kita sama-sama. Semoga di cabang Gelumarela ini tidak ada yang demikian. Semoga semuanya damai, semoga semuanya seia sekata dan seperasaan dalam Kristus, seperti yang ditulis oleh Paulus. Amin. Amin untuk firman Tuhan hari ini.